Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang sobat patriot. Anda di sini akan kembali diajak untuk lebih mencintai Indonesia dan untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik. To be good, smart, and citizenship. Kali ini di kelas 12 pada pertemuan pertama kita akan membahas hak dan kewajiban warga negara. Kalau di pertemuan kelas 11 kita sudah membahas hak asasi manusia, kali ini kita akan membahas hak warga negara. Kira-kira kalian masih ingat tidak materi hak asasi manusia? Tentu saja masih ingat ya. Apa yang membedakan hak asasi manusia dan hak warga negara? Secara pengertian, kalau hak asasi manusia itu adalah bersifat universal. Universal dimiliki oleh semua manusia yang ada di dunia ini, tidak terlepas, tidak memandang ras, suku, gender, agama, dan apapun. Artinya, dan juga bersifat mutlak. Mutlak dimiliki oleh manusia, mutlak sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian bersifat langgeng. Selama manusia ada, selama manusia itu hidup, hak itu harus dia peroleh, hak itu ada melekat pada dalam dirinya. Kalau menurut undang-undang, masih ingat undang-undang nomor berapa? Nomor 39 tahun 1999. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan anugerahnya yang wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, dan orang lain demi terwujudnya harkat dan martabat manusia ya. Di manusia itu punya harkat dan martabat, berbeda dengan makhluk lain yang harus dijunjung tinggi, dihormati ya. Sudah sepatutnya kita sebagai manusia ingin mendapatkan penghormatan, ingin dilindungi, ingin diberikan perhatian dan kasih sayang. Nah, kalau hak warga negara adalah sama-sama hak, sama-sama segala sesuatu yang harus diterima. Oke, kita akan lihat pengertian dari hak warga negara. Pengertian hak warga negara, segala sesuatu yang harus diperoleh warga negara dari pemerintah atau negara untuk menerima atau melakukan sesuatu yang secara mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya bergantung kepada kita ya. Jadi hak warga negara adalah sesuatu yang kita peroleh sebagai warga negara ya, berdasarkan status dan kedudukan kita sebagai warga negara Indonesia misalnya. Dan secara otomatis jika itu menjadi hak kita sebagai warga negara, maka sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk memenuhi, untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban negara. Kita tahu bahwa hak dan kewajiban itu adalah hubungan kausalitas, sebab akibat. Jika kita mendapatkan hak kita, maka ada kewajiban yang dilaksanakan. Jika kewajiban dilaksanakan, sudah semestinya kita akan mendapatkan hak kita. Nah, begitulah seterusnya, itulah hukum kausalitas.
Nah, jadi hak ini adalah secara mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya bergantung kepada kita, ya. Jadi hak ini selain kita bebas untuk menggunakannya, misalnya kita memiliki hak untuk tidur, beristirahat di malam hari, ya. Tetapi hak ini karena bergantung kepada kita, hak ini adalah sebuah pilihan. Di malam hari itu kita bisa saja melakukan aktivitas lain, tidak tidur, tidak istirahat. Karena hak ini bergantung kepada diri kita sendiri, ya. Hak warga negara ini memang ditentukan berdasarkan tempat dan kedudukan seseorang itu di mana dia berada dan diakui sebagai warga negara. Artinya orang yang berada atau sebagai warga negara Amerika, Inggris, Belanda, dan Indonesia berbeda karena berdasarkan jaminan daripada negara mereka tinggal tersebut, ya. Karena setiap orang sudah pasti memiliki kewarganegaraan, ya, sudah menjadi hak asasi manusia bahwa setiap orang harus mendapatkan kewarganegaraan, ya, termasuk hak politik yang harus didapatkan oleh seseorang, oleh manusia. Oke, selanjutnya hak warga negara itu juga bisa disebut sebagai hak konstitusional, ya. Artinya hak konstitusional ini adalah hak yang dijamin di dalam konstitusi, hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya. Karena hak ini adalah hak legal, hak yang sudah resmi, hak yang sudah diundangkan dalam hukum dasar negara tersebut. Artinya sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk melaksanakan dan memenuhinya. Kemudian kelanjutan dari hak konstitusional ini ada hak legal atau hak hukum, timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan di bawahnya. Kalau kita dalam tata peraturan hukum, ya, ada undang-undang dasar dan selanjutnya undang-undang dasar itu bagaimana undang-undang dasar dilaksanakan, dibentuklah undang-undang, ya, secara teknis bagaimana melaksanakan perintah amanat dari undang-undang dasar. Makanya ada undang-undang tentang pendidikan nasional, ada undang-undang kesehatan, undang-undang tentang kesejahteraan dan sebagainya, ya. Itu adalah hak hukum, hak legal kita sebagai warga negara dalam melaksanakan aktivitas kita, dalam memenuhi kebutuhan kita, ya, berdasarkan profesi dan tanggung jawab kita masing-masing, seperti itu. Kemudian sudah sepatutnya kita sebagai warga negara harus mengetahui hak-hak apa saja yang kita miliki dalam undang-undang, ya, dan juga kewajiban apa saja yang harus kita laksanakan sebagai warga negara. Kita akan membahas hak warga negara dulu. Yang pertama, hak kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintah, ya. Kita lihat di sini di pasal 27 ayat 1, ya. Pasal 27 ayat 1 ini sudah tercantum di pasal 27 ayat 1. Jadi setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, ya. Setiap orang harus diperlakukan sama oleh hukum, equality before the law, semuanya sama di mata hukum, tidak memandang kaya, miskin, jabatan, ya, pejabat dan rakyat biasa, semuanya sama, dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Setiap orang, setiap warga negara berhak untuk ikut serta dalam pemerintahan, menjadi TNI Polri misalnya, menjadi ASN,
kemudian menjadi pejabat ya, menjadi bahkan sampai menjadi presiden ya. Setiap warga negara berhak untuk menjadi presiden ya, dengan syarat-syarat ya, dengan syarat-syaratnya. Kemudian hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan juga dalam pasal 27 ayat 2. Kemudian hak berpendapat ya. Ini dalam pasal 28 ya. Jadi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sudah sepatutnya sebagai warga negara memiliki pekerjaan, tidak menganggur ya. Artinya menganggur bukan karena pilihan sendiri, tetapi karena kenyataannya memang tidak ada lapangan pekerjaan. Karena negara tidak mampu memenuhi kebutuhan warga negaranya. Dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penghidupan dari segi tempat tinggal, dari segi penghasilan ya, dari segi kesehatan, lingkungan yang sehat, dan masih banyak yang lain. Artinya hidup yang manusiawi ya, standar kehidupan yang manusiawi. Kemudian hak berpendapat pasal 28 ya, bahwa setiap orang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang ya. Di kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan itu adalah hak warga negara yang dijamin dalam undang-undang ya, yang harus dilindungi. Tidak boleh dihalang-halangi, dilarang-larang ya, atau dikriminalisasi ya. Misalnya orang yang mengkritik pemerintah itu dikriminalisasi ya, dilaporkan dan sebagainya. Padahal itu adalah hak konstitusional ya, yang wajar dalam negara demokrasi seperti ini. Kemudian kemerdekaan dalam memeluk agama ya. Ini sudah menjadi hak dasar sebagai manusia ya. Di sini juga dijamin dalam pasal 28E ayat 1 ya. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya ya. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya ya. Di Indonesia kita tahu ada agama-agama yang diakui oleh negara, antaranya agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha ya. Ada Katolik ya, Kristen Katolik, Konghucu juga ya, ada artinya negara harus memenuhi hak-hak warga negara dalam melaksanakan ibadahnya. Karena negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan dasar negara Indonesia, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya orang bebas untuk memeluk agama. Negara mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi, untuk menjamin, untuk melindungi. Kemudian hak ikut serta membela negara, pasal 27 ayat 3. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara ya. Bela negara ini adalah hak dan kewajiban. Tidak bisa dihalang-halangi dan tidak bisa ditolak. Kalau negara memanggil kita, negara membutuhkan kita, kita harus sudah siap berdasarkan profesi kita masing-masing, atau sebagai TNI Polri itu yang lebih utamanya ya. TNI sebagai komponen utama dalam pertahanan dan polisi sebagai komponen utama dalam keamanan. Rakyat Indonesia sebagai komponen pendukung ya. Karena Indonesia memiliki sistem pertahanan semesta ya. Siska Hankam Rata, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta ya, dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar. Kemudian hak mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia ya.
ada di pasal 28C, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Kebudayaan adalah sesuatu identitas bangsa Indonesia, ya, yang harus dipertahankan, yang harus dilestarikan, justru ya, harus dihormati, dan juga negara menjamin itu. Nah, di pasal 32-nya juga negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Baik budaya nasional berupa bahasa, berupa kesenian, berupa seni rupa, seni musik, seni tari, ya, seni pakaian dan sebagainya. Itu adalah kebudayaan nasional. Dan hak atas kesejahteraan sosial, misalkan di pasal 28H. Pasal 28H, ya. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ya, ini adalah jaminan sosial bagi warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang layak, kehidupan yang sehat, ya, pemenuhan kebutuhan dasar sebagai manusia. Dan masih banyak, ya, Sobat Patriot bisa baca di Undang-Undang Dasar yang lebih lengkapnya di pasal 28, ya, dari mulai pasal 28A sampai 28J, ya, memuat hak dan kewajiban sebagai warga negara, ya. Kewajiban warga negara terhadap negara, ada kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan, kewajiban membela negara, kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain, kewajiban dalam usaha, pertahanan, dan keamanan negara, ya. Walaupun kita mempunyai hak, ya, hak yang secara mutlak menjadi milik kita, tetapi hak tersebut dibatasi oleh hak orang lain dan dibatasi oleh hukum aturan yang berlaku. Tidak bisa melaksanakan hak kita dengan sebebas-bebasnya dengan merampas atau bersinggungan dengan hak orang lain, merugikan dengan hak orang lain, ya. Karena di pasal 28J ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat 2-nya, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, ya. Begitu pembahasan kita mengenai hak sebagai warga negara dan juga sekaligus kewajiban sebagai warga negara, ya. Selanjutnya kita akan membahas pada pertemuan kedua nanti, ya, tentang kewajiban negara terhadap warga negaranya. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.